Baik, perkenalkan nama saya Julio Martinez Asbanu dengan NIM 18430 10005. Di sini saya akan menjelaskan cross-cultural variation in consumer behavior. Oke, perusahaan secara teratur mencoba mendunia karena kan sangatnya penting tantangan luar yang sangat biasa. Penyesuaian, perubahan, dan pertimbangan mendasar ketika melakukan perdagangan atas batas negara dan sosial yang sangatlah banyak. Cultural factor affect consumer behavior and marketing strategy. Di dalam hal ini, berpusat pada keanekaragaman sosial di dalam nilai dan komunikasi nonverbal. Singkatnya begini, bagaimana variasi statistik atas negara dan budaya yang dapat mempengaruhi desain pemanfaatan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, consumer behavior ini berpengaruh pada language atau bahasa, demografis, value ataupun manfaat, dan juga komunikasi verbal yang langsung menuju ke strategi marketing. Lalu masuk ke perilaku konsumen. Nah, kita ini hidup pada era globalisasi yang lebih dari sekedar perdagangan barang dan impor, dan juga globalisasi bisa mengirimkan dan model cara hidup dan sikap, bahkan cara berpikir seseorang. Jadi globalisasi itu tidak hanya menyangkut perdagangan barang dan impor, melainkan juga pada lifestyle ataupun cara berpikir setiap orang. Dalam arti lain, globalisasi itu menyampaikan dampak yang sama di saat cara hidup atau barang dinilai mengalami maju mundur di dalam dunia sekarang. Nah, contoh yang bisa diambil dari globalisasi yaitu yang pertama adalah olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola sendiri itu diimpor kepada negara-negara gabungan, terutama seperti bintang sepak bola di negara Inggris yaitu David Beckham. Sedangkan sepak bola gaya Amerika yang biasa dinamai dengan bola zaitun diperdagangkan ke negara Cina. Lalu selanjutnya barang-barang dan cetakan Brasil yang menjadi paling digemari di negara Inggris, tepatnya di ibu kota London, karena berpakaian Brasil dipasarkan melalui toko-toko kantor, acara-acara sosial, dan liputan media yang positif. Pola serupa terjadi bukan seperti di negara-negara gabungan, tetapi lebih dari itu di seluruh dunia. Jadi, untuk singkatnya itu, globalisasi itu sangat mempengaruhi dari negara satu ke negara yang lain. Terlepas dari kenyataannya bahwa globalisasi dapat berdampak pada nilai-nilai sosial, tetapi semua itu akan sia-sia karena berpikir bahwa semua masyarakat akan dihomogenisasi. Para senior atau para pengemuka yang dahulu yang berusaha untuk melestarikan nilai sosial konvensional atau nilai-nilai yang lama. Pembeli di seluruh dunia seringkali sangat bangga dengan warisan lingkungan mereka dan terkadang meragukan atau membenci merek-merek yang ada di semua dunia. Lalu lanjut, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe orang yang ada di dunia. Yang pertama, warga global sebesar 55%. Nah, di sini itu warganya itu positif terhadap merek internasional dan memandangnya sebagai sinyal dengan kualitas lebih tinggi. Paling peduli dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lokal negara seperti Indonesia, Singapura, Amerika, seperti itu. Lalu selanjutnya pemimpi global dengan penduduknya sebesar 23%. Nah, pemimpi global ini warganya itu positif terhadap merek internasional dan percaya pada aspek simbolis positif mereka. Nah, untuk kekurangannya yaitu mereka kurang peduli tentang tanggung jawab perusahaan terhadap negara setempat, disebutkan secara merata di seluruh negara. Lalu untuk tipe yang ketiga yaitu anti-global sebesar 13%. Nah, untuk anti-global sendiri warganya itu negatif atau kurang menerima terhadap merek internasional. Mereka tidak suka merek yang memberdayakan nilai Amerika, jangan percaya perusahaan multinasional. Nah, untuk ini itu seperti negara-negara seperti Cina, lalu Mesir, Arab, seperti itu. Lalu yang terakhir ada agnostis global sebesar 9%. Nah, warganya ini mendasarkan keputusan pada nama merek global, lalu mengevaluasi sebagaimana merek lokal dan tidak melihat merek global sebagai sesuatu yang spesial atau menganggap merek global itu merek yang biasa-biasa saja. Seperti negara contohnya itu Jepang. Lalu untuk konsep kebudayaan,
kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang dapat meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan akan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai masyarakat. Lalu ada nilai norma, sanksi, dan pola konsumsi. Yang kita tahu di sini ada culture value dan juga norma yang spesifikasinya untuk tentang mengatur perilaku dan juga sanction, yaitu memberikan hukuman karena melanggar norma. Lalu itu menyambung ke arah konsumsi pattern. Lalu selanjutnya ada keragaman nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah keyakinan yang dipercaya secara luas yang menegaskan apa yang mereka ingini. Nah, nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku melalui norma yang menentukan perilaku sehingga dapat diterima di dalam situasi yang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan 3 nilai budaya perilaku konsumen. Yang pertama yaitu nilai yang berorientasi lain. Nah, nilai ini itu mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu ataupun kelompok di dalam masyarakat itu. Hubungan nilai berorientasi lain ini berpengaruh besar pada praktik pemasaran ataupun marketing. Lalu selanjutnya ada nilai berorientasi lingkungan. Nilai ini menentukan hubungan masyarakat dengan ekonomi dan teknis serta lingkungan fisiknya. Sebagai seorang manajer, Anda akan mengembangkan program pemasaran yang sangat berbeda untuk masyarakat yang menekankan pendekatan pemecahan masalah. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai orientasi diri. Menentukan tujuan dan pendekatan hidup yang individu anggota masyarakatnya merasa diinginkan. Sekali lagi, nilai ini memiliki implikasi yang kuat bagi manajemen pemasaran. Lalu di sini ada keragaman budaya di dalam komunikasi verbal. Sudut pandang budaya membutuhkan elaborasi. Yang pertama, budaya bisa menjadi konsep yang komprehensif dan ini dapat mencakup hampir semua yang mempengaruhi bentuk pemikiran ataupun perilaku dari individu. Bisa kita lihat pada gambar di bawah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Yang pertama itu ada waktu, lalu kerenggangan, lalu simbol, hubungan, persetujuan, sesuatu, dan juga etik atau etika. Selanjutnya ada demografi global. Demografi ini menggambarkan populasi di dalam hal ukuran, struktur, dan distribusinya. Ukuran ini mengacu pada jumlah individu yang ada di dalam sebuah masyarakat. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran lintas budaya. Variasi lintas budaya dalam faktor-faktor seperti nilai dan demografi mungkin membuat penyusunan produk dan layanan dengan pertimbangan lokal sangat perlu dilakukan. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada keliruan kata atau ada kalimat yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Terima kasih.